Shalom, saya mahasiswa Fakultas Ilmu Komputer, Prodi Informatika. Perkenalkan, nama saya Joel Gerson Layan dengan NPM 12 155 2012 10053. Mata kuliah Interaksi Manusia dan Komputer. Pada kali ini, pokok pembahasan yang saya akan jelaskan, yang pertama pengertian, yang kedua tujuan, yang ketiga faktor-faktor, yang keempat prinsip utama, dan yang kelima kesimpulan. Pokok pembahasan yang pertama yaitu pengertian. Pengertian dari interaksi manusia dan komputer atau human-computer interaction adalah sebuah hubungan antara manusia dan komputer yang mempunyai karakteristik tertentu untuk mencapai suatu tujuan tertentu dengan menjalankan sebuah sistem yang bertopengkan sebuah antarmuka atau interface. Dan yang kedua, pengertian dari HCI melibatkan studi, perencanaan, dan desain dari interaksi antara orang-orang atau user dan komputer. Yang kedua, tujuan. Tujuan utama interaksi manusia dan komputer adalah untuk menghasilkan sistem yang bermanfaat atau usable dan aman atau safe. Artinya, sistem tersebut dapat berfungsi dengan baik. Yang ketiga, faktor-faktor pendewasaan interaksi manusia dan komputer. Faktor yang pertama yaitu rekayasa perangkat lunak. Rekayasa perangkat lunak bisa diartikan sebagai instruksi-instruksi yang apabila dieksekusi akan memberikan suatu fungsi dan kerja yang diinginkan oleh user, seperti struktur data, di mana suatu program dapat memanipulasi informasi secara proporsional dan serta dokumen-dokumen yang menggambarkan dari operasi dan kegunaan sebuah program. Faktor yang kedua ialah faktor kecerdasan buatan. Kecerdasan buatan adalah bagian dari ilmu komputer yang memiliki tujuan agar komputer mampu melakukan pekerjaan sebaik manusia serta mengkombinasikan cara berpikir manusia dengan sebuah mesin yang pada akhirnya untuk mengambil sebuah keputusan, memecahkan suatu masalah, dan mampu sebagai pembelajaran. Faktor yang ketiga ialah faktor linguistik komputasional. Kecerdasan buatan adalah merupakan bagian dari ilmu komputer yang memiliki tujuan agar komputer mampu melakukan pekerjaan sebaik manusia serta mengkombinasikan cara berpikir manusia dengan sebuah mesin yang pada akhirnya untuk mengambil sebuah keputusan, memecahkan suatu masalah dan mampu sebagai pembelajaran. Faktor yang keempat adalah faktor psikologi. Faktor psikologi juga merupakan bagian dari pendewasaan IMK yang penting. Pemahaman psikologi oleh user yang menggunakan sistem sangatlah dibutuhkan dalam interaksi manusia dan komputer ini. Itu didasarkan oleh kepribadian user satu dan user lainnya. Pasti berbeda-beda. Faktor psikologi juga mencangkup pengetahuan dan keahlian pengguna dalam memecahkan suatu masalah. Faktor yang berikut ialah faktor multimedia. Ternyata multimedia juga merupakan bagian dari faktor pendewasaan IMK atau pendewasaan HCI. Multimedia digunakan sebagai sarana dialog dan komunikasi yang sangat efektif antara manusia atau user dengan sistem. Faktor yang berikut ialah faktor antropologi. Faktor human-computer interaction juga terdapat pada faktor antropologi. Faktor ini memberikan gambaran mengenai cara kerja dari kelompok yang masing-masing anggotanya diharapkan
mampu memberikan sebuah kontribusi yang baik dan sesuai bidang masing-masing. Faktor berikut adalah faktor ergonomik. Faktor ergonomik terhadap pendewasaan juga sangat penting, karena faktor ini berhubungan dengan aspek fisik untuk mendapatkan lingkungan kerja yang nyaman, baik bagi user maupun terhadap sistem. Faktor yang berikut, faktor sosiologi. Faktor pendukung pendewasaan HCI juga terdapat pada sosiologi. Sosiologi berhubungan dengan pengaruh sebuah sistem komputer di dalam suatu struktur sosial. Faktor ini merupakan konteks dari suatu interaksi antara dua kelompok. Yang berikut ada juga faktor penulisan. Di dalam pendewasaan interaksi manusia dan komputer juga terdapat faktor penting, yaitu penulisan. Program yang dibuat membutuhkan cara manual agar orang yang belum terbiasa menggunakan program tersebut dapat mempelajarinya terlebih dahulu agar kemudian dapat terjadi interaksi yang baik antara manusia dengan komputer. Biasanya ini disebut sebagai buku panduan atau pedoman untuk menggunakan sebuah sistem, alat, dan lainnya yang bertujuan sebagai pembelajaran terlebih dahulu oleh user terhadap sistem yang akan digunakan. Faktor yang berikut, faktor matematika. Dalam pembuatan sebuah perangkat lunak atau sistem, ada baiknya harus yang bersifat efisien di dalam dunia perhitungan matematika atau aritmatika. Jika perangkat lunak kita buat ingin dapat digunakan oleh semua orang, baik bagi pemula maupun yang sudah menjadi ahli atau profesional, maka terdapat unsur kemudahan dari segi hitungan, yaitu matematika. Yang terakhir, faktor bisnis. Faktor bisnis juga berperan dalam pendewasaan Human Computer Interaction atau HCI. Faktor bisnis ini mempengaruhi terhadap perkembangan dalam interaksi manusia dan komputer. Yang berikut saya akan menjelaskan tentang prinsip utama perancangan HCI. Beberapa aspek yang menjadi fokus dalam perancangan sebuah antarmuka adalah yang pertama, metodologi dan proses yang digunakan dalam perancangan sebuah antarmuka. Yang kedua, metode implementasi antarmuka. Yang ketiga, metode evaluasi dan perbandingan antarmuka. Yang keempat, pengembangan antarmuka baru. Yang kelima, mengembangkan sebuah deskripsi dan prediksi atau teori dari sebuah antarmuka. HCI yang baik adalah HCI yang user-friendly dan usability-nya tinggi. User-friendly adalah kemampuan yang dimiliki oleh software atau program aplikasi yang mudah dioperasikan dan mempunyai sejumlah kemampuan lain sehingga pengguna merasa betah dalam mengoperasikan program tersebut. Bahkan bagi seorang pengguna pemula, atau dengan kata lain user-friendly, artinya memudahkan pengguna untuk menggunakan komputer tersebut. Contohnya, penerapan keyboard QWERTY pada handphone. Sedangkan usability merupakan kemampuan komputer untuk digunakan dengan tepat dan presisi. Maksudnya di sini adalah ketepatan interface yang ada. Aplikasi dari HCI bisa diterapkan di berbagai macam tempat, seperti di perkantoran, di dalam kendaraan, di gadget-gadget, dan di mana saja selama terdapat komputer. Di perkantoran misalnya HCI banyak diterapkan di dalam penggunaan
PC atau di dalam lift, intercom, dan lain-lain. Pada kendaraan, contohnya interface yang berada di depan supir, kemudahan menggunakan fungsi-fungsi yang ada seperti wiper, lampu sen, GPS, dan lainnya, merupakan bagian dari HCI. HCI memudahkan komputer untuk lebih memahami manusia, dan manusia pun lebih memahami komputer. Bagian yang terakhir adalah kesimpulan. Secara umum, mempelajari pengetahuan mengenai perancangan antarmuka untuk perangkat lunak, ilmu ini berusaha menemukan cara yang paling efisien untuk merancang pesan elektronik. Sedangkan interaksi manusia dan komputer sendiri adalah serangkaian proses, dialog, dan kegiatan yang dilakukan oleh manusia untuk berinteraksi dengan komputer. Yang keduanya saling memberikan masukan dan umpan balik melalui sebuah antarmuka untuk memperoleh hasil akhir yang diharapkan. Sekian dan terima kasih.